Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel kami Wall Street 3171. Pada hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu mengapa investasi dengan ROI tinggi tidak banyak diminati oleh investor besar. Jadi kalau mau tahu, jangan di skip, langsung seperti biasa sebelum kita mulai. Alangkah baiknya jika Anda mau mensupport terus channel kita dengan cara mengetik tombol like, comment, dan subscribe ya. Baiklah sahabat sekalian, ROI tinggi. Tahukah kamu apa itu ROI? ROI adalah Return of Investment. Jadi perbedaan perusahaan yang memberikan ROI tinggi dengan perusahaan yang memberikan promosi pertamanya dengan ROI tinggi itu sangat berbeda sekali ya. Contohnya perusahaan yang memberikan promosi dengan memberikan ROI tinggi pada pertama kali dia membuka kesempatan untuk berinvestasi itu sangat wajar sekali ya. Tetapi tidak wajar jika perusahaan tersebut memberikan ROI tinggi itu secara berkelanjutan ya. ROI tinggi memang terdengar sangat menggiurkan ya. Biasanya investor itu ketika mendengarkan berapa sih keuntungannya jika kita berinvestasi di perusahaan itu, biasanya jika diberikan dengan ROI yang sangat tinggi, return of investment yang tinggi, biasanya investor pemula itu akan bersemangat dan tertarik ya. Tapi siapa yang tidak ingin ya mendapatkan keuntungan besar dari investasinya? Tapi jika kamu tahu bahwa para investor besar justru seringkali menghindari jenis investasi seperti ini ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang memberikan ROI tinggi itu seperti contohnya perusahaan Ponzi ya. Mereka akan terus memberikan ROI persentase dengan angka yang fantastis dan itu berkelanjutan. Berbeda dengan perusahaan seperti contohnya PT SJF Indonesia ya yang kita tahu bersama. PT SJF Indonesia ini walaupun perusahaannya sudah lama, tetapi kan mereka ini baru membuka peluang investasi sehingga ROI yang ditawarkan untuk pertama itu dan kebetulan perusahaannya juga sedang surplus ya. Jadi mungkin saja ROI yang ditawarkan itu memang masuk akal demikian ya. Tetapi karena PT SJF ini juga menganut paham syariah yang mana paham syariah itu tidak akan bisa flat ya. Mereka itu sangat menjunjung tinggi adab ya. Tentunya perusahaan syariah ini biasanya mengikuti pergerakan pasar ya. Karena seperti yang kita tahu bahwasanya di pasar itu kadangkala ramai, kadangkala sepi. Kadangkala untung, kadangkala rugi. Tapi untungnya di PT SJF itu walaupun turun pun para investor itu tidak akan pernah dirugikan gitu ya. Jadi investasi dengan ROI tinggi biasanya datang dengan risiko yang lebih besar loh ya. Contohnya perusahaan Ponzi yang kadangkala seperti contohnya Antam ya. Perusahaan Antam yang mana Antam abal-abal yang saya ceritakan di sini ya. Jadi ketika perusahaan Antam tersebut, Antam abal-abal itu membuka peluang investasi, dia akan memberikan ROI yang sangat fantastis sampai di angka 40% misalkan ya. Bagi investor pemula itu sangat menggiurkan banget gitu ya. Padahal ROI tinggi itu biasanya datang dengan risiko yang lebih besar ya. Contohnya perusahaannya scam ataupun rungkat ya. Dan ketika scam biasanya mereka tidak akan mengembalikan dana para investor ya. Karena investasi itu tidak ada paksaan di sana ya. Siap Anda suka, Anda silahkan berinvestasi. Jadi jika perusahaan tersebut scam ataupun tutup, Anda tidak bisa menuntut apa-apa. Karena Anda juga sudah mendapat, apalagi Anda sudah mendapatkan keuntungan di sana gitu ya. Berbeda dengan PT SJF Indonesia ataupun seperti PT Bank BCA ya. Itu mereka ketika ada sesuatu, mereka akan tetap mempertanggungjawabkan segala hal tersebut walaupun dalam pertanggungjawaban itu memang membutuhkan waktu ya. Jadi itu sahabat perbedaannya ya. Jadi investor besar itu cenderung mencari stabilitas dan keamanan dalam investasi mereka loh ya. Jadi investor besar ketika kamu menawarkan ya investasi kepada para investor besar itu dengan ROI yang tinggi, mereka bahkan tidak akan tertarik dengan itu ya. Malah mereka akan tertarik dengan investasi yang hanya 1% per tahun. Ini masuk akal gitu loh ya. Berbeda
jika mereka berinvestasi di saham syariah itu berbeda. Ini yang kita bicarakan investor besar di dalam sistem perbankan ya, perbankan kontemporer saat ini. Contohnya dengan misalkan antum itu berinvestasi 1 juta, antum akan mendapatkan ROI selama 1 tahun itu sebesar 0,5% misalkan. Dan itu flat akan terus. Tetapi kalau di syariah tidak, berbeda. Tidak mungkin flat sahabat sekalian ya. Jadi kenapa para investor besar itu cenderung mencari investasi yang mungkin memiliki ROI yang lebih rendah ya, karena mereka menganggap perusahaan yang memiliki ROI lebih rendah itu akan tetap lebih stabil dan dapat diprediksi gitu ya. Jadi alasan kedua kenapa para investor besar tertarik dengan ROI perusahaan yang memberikan ROI yang rendah ataupun stabil ya. Jadi alasannya ialah volatilitas ya. Volatilitas pasar. Jadi investasi dengan ROI tinggi seringkali berada di pasar yang sangat volatil ya. Perubahan kecil dalam kondisi pasar dapat menyebabkan fluktuasi besar dalam nilai investasi yang bisa menjadi tidak menarik bagi para investor besar yang mencari kestabilan jangka panjang ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, di pasar itu mesti ada yang namanya untung dan rugi, rame dan sepi. Itu yang disebut sebagai volatil ya. Jadi ketika sepi, para perusahaan yang memberikan ROI yang sangat tinggi ini biasanya mereka cenderung akan bankrupt ya. Gitu. Jadi pilihlah perusahaan yang memberikan ROI dengan stabil walaupun kecil, karena prinsip dasar investasi bukan kita cepet-cepetan kaya, bukan ya. Investasi itu untuk jangka panjang kawan ya, bukan Anda invest sekarang Anda kaya sekarang, bukan begitu ya. Dan alasan yang ketiga kenapa para investor besar itu lebih cenderung memilih perusahaan yang memiliki ROI yang stabil walaupun itu kecil. Jadi alasannya ialah likuiditas ya, mudah dicairkan. Biasanya kalau saham mudah dijual ya. Jadi beberapa investasi dengan ROI tinggi itu mungkin tidak liquid ya, susah untuk dijual. Artinya sulit untuk menjual ataupun menguangkan investasi tersebut ya. Biasanya seperti di Ponzi, ketika udah berjalan berapa lama, ketika kita mau cairin biasanya alasannya ialah maintenance ya. Nanti maintenance lagi. Nanti perubahan iklim lah, perubahan beginilah, perubahan begitu. Begitu ya maksudnya ya. Yang dimaksud susah untuk menguangkan ya. Dan investor itu inginnya, mereka ingin cepat dapat uangnya kembali tanpa kehilangan nilai. Makanya untuk seperti itu, pilihlah perusahaan yang stabil sahabat sekalian ya. Jadi jangan terpancing dengan hasil tinggi seperti Ponzi dan sebagainya gitu ya. Investor itu sahabatku sekalian lebih banyak membutuhkan likuiditas ya untuk mengelola portfolio mereka secara efektif tentunya ya. Jadi investor besar itu biasanya memiliki portofolio yang sangat terdiversifikasi ya. Kenapa begitu? Tujuannya ialah untuk mengurangi risiko tentunya ya. Mereka mungkin lebih memilih untuk menyebar investasi mereka di berbagai aset dengan ROI yang lebih moderat, yaitu lebih masuk akal ya. Oke lah di PT SJF contohnya ya kan, di PT SJF mungkin Anda melihat, oh ya SJF itu kok sepertinya tinggi banget gitu loh. Iya mungkin aja karena di SJF itu baru membuka peluang investasi dan mereka memberikan promo, ya wajar lah untuk menarik pelanggan. Dan mereka menganut paham syariah yang mana paham syariah ini tidak mungkin akan terus begitu, akan mengikuti pangsa pasar saat ini gitu loh. Ya, akan naik, akan turun. Tetapi yang saya tahu selama ini di PT SJF tidak pernah gagal membayar para investornya ya. Jadi alasan juga kenapa sih orang Indonesia itu mudah tertipu dengan Ponzi, karena mereka itu lebih melihat berapa keuntungannya, tapi mereka tidak melihat bagaimana stabilnya perusahaan tersebut. Nah, itu bedanya sahabatku sekalian. Kita dengan para investor-investor besar seperti Warren Buffett misalkan beda gitu loh. Warren Buffett ketika ditawarin investasi yang nilainya dengan ROI misalkan 40% ya,
saya jamin beliau akan menolak karena beliau lebih akan memilih yang 0,5% per tahun ya, per tahun gitu loh. Coba kamu coba kalian cek ke bank berapa nilai investasi yang akan kalian dapat ketika kalian berinvestasi di bank. Paling besar pun contohnya seperti Cbank sampai 6% ya. Jangan salah, 6% itu bukan per bulan sahabatku sekalian, itu per tahun. Bahkan saham Bank BCA yang saya juga beli di sana, itu ialah 0,5% saja. Nggak sampai 1% loh. Jadi jangan salah, kenapa saya suka di BCA? Karena BCA itu stabil gitu loh. Ya. Dan biasanya ya, beberapa investasi dengan ROI tinggi mungkin melibatkan sektor pasar yang kurang diatur gitu loh. Jadi yang bisa menimbulkan masalah kepatuhan dan regulasi. Contohnya misalkan kamu ditawarin investasi 1 juta dapatnya 40% misalnya. Bisa jadi uang yang kamu investasikan itu mereka putar ke pasar yang bisa melanggar regulasi pemerintah atau peraturan pemerintah. Misalkan mereka putar ke uh, berjualan narkoba, bisa jadi, ya kan? Kenapa kita diwajibkan ketika kita akan berinvestasi, kita harus tahu perusahaan itu bergerak di bidang apa gitu ya. Dan investor besar itu seringkali harus mematuhi berbagai aturan dan regulasi yang ketat. Nah, investor besar itu sahabatku sekalian, mereka itu malah orang-orang yang patuh, bukan orang-orang yang tidak patuh dengan aturan ya. Sehingga mereka cenderung menghindari investasi yang bisa menimbulkan masalah hukum. Coba bayangin, jika kalian investasi 1 juta dapatnya 50% misalnya ya kan. Tetapi uang yang dipakai itu mereka gunakan untuk menjual narkoba contohnya. Dan ketika perusahaan itu ketangkep, otomatis kalian yang menjadi investornya, kalian juga akan terseret di sana. Gitu loh. Ya. Itu yang tidak menarik bagi para investor-investor besar ya. Jadi sahabatku sekalian, itulah beberapa alasan mengapa investasi dengan ROI tinggi itu tidak banyak diminati oleh investor besar. Dan rata-rata yang tertipu oleh investasi-investasi bodong di Indonesia saat ini itu biasanya orang-orang investor-investor yang baru-baru belajar berinvestasi gitu loh ya. Jadi hati-hati ya. Jadi semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya ya. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Saya Wahyu pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya berharap tidak ada lagi korban-korban Ponzi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa.